Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan tentang materi manajemen kinerja. Kelompok 7 terdiri dari 5 anggota. Yang pertama adalah Amira Nurul Iza, yang kedua ada Dela Afah Rahmawati, yang ketiga ada Hamaza Raffi Nurzama, yang keempat ada Linda Ratna Susanti, dan yang terakhir ada Tiara Ayunastiti. Untuk kebagian materinya, mari kita simak berikut. Yang pertama adalah pengertian. Manajemen kinerja adalah suatu proses di mana manajer dan karyawannya bekerja sama untuk merencanakan, memantau, meninjau kembali objektif atau sasaran kerja karyawannya agar dapat memberikan kontribusi secara keseluruhan untuk organisasi. Sedangkan menurut Armstrong dan Baron 1998, manajemen kinerja merupakan pendekatan strategis dan terintegrasi untuk memberikan hasil yang sukses dalam organisasi dengan meningkatkan kinerja dan mengembangkan kemampuan tim dan individu. Yang berikutnya adalah tujuan manajemen kinerja atau performance management. Dapat dibagi menjadi 3, yaitu 1. Tujuan strategi. Tujuan strategi berhubungan dengan kegiatan pegawai sesuai dengan tujuan organisasi. Pelaksanaan suatu strategi memerlukan penjelasan mengenai hasil yang ingin dicapai, perilaku, karakteristik pegawai yang diperlukan, pengembangan pengukuran, dan sistem umpan balik bagi kinerja pegawai. Yang kedua adalah tujuan administratif. Tujuan administratif berhubungan dengan evaluasi kerja untuk keperluan keputusan administratif, pengkajian, promosi, pemutusan hubungan kerja, dan lain-lain. Yang ketiga adalah tujuan pengembangan. Performance management juga bertujuan untuk melakukan pengembangan kapasitas pegawai yang berpotensi di bidang kerjanya, memberikan pelatihan bagi pegawai yang kinerjanya kurang baik, serta menempatkan pegawai pada posisi yang tepat. Manfaat manajemen kinerja. Menurut Wibowo 2010, performance management memberikan manfaat bagi perusahaan secara keseluruhan, manajer, dan juga setiap individu di dalam organisasi tersebut. Yang pertama, manfaat bagi perusahaan. 1. Sebagai acuan untuk penyesuaian tujuan organisasi dengan tujuan tim dan individu dalam memperbaiki kinerja pegawai. 2. Untuk meningkatkan komitmen kerja pegawai. 3. Untuk memperbaiki proses training dan pengembangan. 4. Untuk meningkatkan keterampilan pegawai. 5. Sebagai upaya perbaikan dan pengembangan secara berkesinambungan. 6. Sebagai upaya basis perencanaan karir karyawan. 7. Sebagai upaya mempertahankan karyawan berkualitas. 8. Untuk mendukung program perubahan budaya kerja. 9. Untuk mendukung inisiatif kualitas total dan pelayanan konsumen. Selanjutnya, manfaat bagi manajer. Untuk membantu upaya klasifikasi kinerja dan harapan perilaku. Untuk memperbaiki kinerja tim dan individu pekerja, untuk menawarkan peluang memanfaatkan waktu secara berkualitas, sebagai upaya memberikan penghargaan non-finansial bagi karyawan, untuk membantu karyawan yang kinerjanya kurang baik, untuk pengembangan diri karyawan, sebagai pendukung kepemimpinan, untuk memotivasi dan pengembangan kerja tim, dan sebagai upaya membantu membuat kerangka kerja untuk meninjau kembali tingkat kompetensi dan kinerja. Dan yang terakhir, manfaat bagi seluruh pegawai. Sebagai informasi peran dan tujuan karyawan, untuk mendorong dan mendukung kinerja karyawan, untuk membantu mengembangkan kinerja dan kemampuan karyawan, sebagai peluang untuk memanfaatkan waktu yang berkualitas, sebagai dasar objektivitas dan kejujuran dalam mengukur kinerja, serta untuk membantu agar pegawai fokus pada tujuan, rencana perbaikan, dan cara kerja. Siklus manajemen kinerja. Pada prosesnya, terdapat 4 siklus manajemen kinerja, yaitu 1. Perencanaan. Dalam tahap ini,
Diskusi akan dilakukan oleh pihak manajemen bersama direktur perusahaan terkait tujuan serta hal-hal yang ingin dicapai perusahaan, entah itu dalam jangka pendek, jangka panjang, maupun secara keseluruhan. Tahapan ini perlu dilakukan dengan matang agar karyawan memiliki panduan atau petunjuk dalam merancang seluruh tujuan dengan lebih mendetail. Berbagai tujuan dalam siklus perencanaan ini tidak melulu soal strategi bisnis, bisa juga mengenai indikator pencapaian dari performa karyawan di sebuah tim. Sebagai contoh, target, tugas, tindakan, dan pengembangan. Jika rencana ini telah ditetapkan, pihak manajer dapat memulai menentukan tujuan manajemen kinerja karyawan yang menjadi tanggung jawabnya. 2. Monitoring. Secara umum, proses monitoring hanya dilakukan sekali atau 2 kali dalam setahun. Pada tahap ini, manajer perlu melakukan sejumlah cara guna memastikan apakah beberapa tujuan yang telah direncanakan dapat diraih. Kalau nantinya ditemukan kendala pada karyawan, pihak manajer wajib membantu menyelesaikan perkara tersebut. Jika diperlukan dan masih mungkin untuk dilakukan, manajer dapat melakukan penyesuaian kembali pada tujuan. Di tahap ini, tidak menutup kemungkinan muncul tujuan atau target baru yang akan ditetapkan akibat terjadinya sejumlah perubahan. 3. Review. Selanjutnya, tahap pengkajian atau review secara 2 arah. Di setiap penghujung tahun, pihak karyawan dan manajer akan berdiskusi terkait segala tujuan yang telah ditetapkan sejak awal dapat diraih dengan baik atau tidak. Tahap ini dinilai penting karena manajer dapat melakukan sejumlah kolaborasi dengan karyawan. Semakin besar peran pekerja, maka akan semakin terpacu dan terdorong pula mereka untuk setia bekerja pada perusahaan tersebut. Berbagai hal yang perlu dikaji antara lain realitas tujuan yang telah ditetapkan sejak awal, serta bagaimana karyawan bisa mendapatkan keahlian atau pengalaman baru. 4. Penghargaan. Penghargaan adalah tahap manajemen kinerja yang tidak boleh dilewatkan. Alasannya karena reward atau penghargaan merupakan hal yang mampu meningkatkan etos dan semangat kerja dari karyawan. Jika perusahaan tidak mampu memberi penghargaan yang cukup, semangat kerja para karyawannya tentu akan berkurang dan berpotensi untuk mencari kerja di tempat lain. Pemberian penghargaan bisa berupa peningkatan gaji atau jatah cuti, pemberian bonus, promosi jabatan, testimoni tertulis, dan banyak lagi yang lainnya. Saat karyawan mendapatkan penghargaan, siklus manajemen kinerja dapat dimulai kembali dari tahap awal. Satu hal yang perlu diingat, keempat siklus manajemen kinerja wajib dilakukan secara kontinu agar memberikan dampak yang optimal. Komponen sistem manajemen kinerja. Melansir dari The Balance Career Sistem Manajemen Kinerja,
terdiri dari sejumlah komponen penting, yaitu 1. Pembuatan deskripsi atau penjabaran kerja secara jelas sesuai dengan yang telah direncanakan saat perekrutan pekerja. 2. Memilih calon pegawai yang dapat memenuhi persyaratan untuk diwawancara. 3. Menjalani sesi wawancara pada calon pekerja sebagai upaya seleksi dan kelayakan untuk bisa dilanjutkan ke tahap selanjutnya. 4. Menanyai calon karyawan mengenai kesanggupan dalam meraih target atau tujuan perusahaan serta memenuhi job desk atau deskripsi pekerjaan sesuai ketetapan sebelumnya. 5. Menjalani seleksi pada calon karyawan melalui sejumlah proses dan tahapan yang berlandaskan pada budaya perusahaan. Yang keenam, memberi penawaran pekerjaan terhadap calon karyawan terpilih, termasuk menjelaskan kelebihan perusahaan, gaji, tunjangan, fasilitas, dan lain-lain. Yang ketujuh, menyambut pegawai baru melalui aktivitas orientasi pengenalan pada mentor atau atasan, serta budaya perusahaan. Yang kedelapan, menciptakan standar kinerja sesuai ukuran pada karyawan terpilih. 9. Memberikan fasilitas pelatihan. 10. Memberikan pembinaan serta timbal balik pada karyawan. 11. Berdiskusi terkait pengembangan kinerja secara rutin dengan karyawan. 12. Menyusun sistem penghargaan khusus terkait sejumlah pencapaian maupun kontribusi dari karyawan. 13. Menawarkan pengembangan atau promosi karir seperti transfer karyawan, pergeseran posisi, dan lain sebagainya. Melakukan evaluasi serta mencari tahu penyebab saat terdapat karyawan yang melakukan resign. Komponen di atas memang tidak bisa dipukul rata dimiliki oleh setiap jenis perusahaan. Meski begitu, secara prinsip dan unsur, mayoritas perusahaan atau organisasi mempunyai komponen-komponen tersebut guna menciptakan performance manajemen yang baik. Model manajemen kinerja adalah proses tentang dijalankan dan diungkapkannya manajemen kinerja dengan cara yang berbeda-beda, dari yang sangat sederhana dan mendasar sampai pada proses yang mendalam. Model manajemen kinerja ada 5, di antaranya yaitu yang pertama model Deming. Model Deming menjelaskan proses manajemen kinerja yang dimulai dengan menyusun rencana, kemudian melakukan tindakan pelaksanaan, kemudian memonitor jalan dan hasil pelaksanaan, dan yang terakhir yaitu mereview atau peninjauan. Kemudian yang kedua yaitu model Torrington dan Hall. Torrington dan Hall menggambarkan proses manajemen kinerja dengan cara merumuskan terlebih dahulu harapan terhadap kinerja dan hasil dari suatu kinerja. Yang ketiga yaitu model Castello. Proses manajemen yang ditentukan oleh Castello dimulai dengan perencanaan sehingga dapat dibuat rencana dalam bentuk kinerja dan pengembangan. Kemudian yang keempat yaitu model Armstrong dan Baron. Proses manajemen kinerja merupakan serangkaian aktivitas yang dilakukan secara berurutan agar dapat mencapai hasil yang diharapkan. Kemudian model yang terakhir yaitu model Ken Blackard dan Gary Ridge. Model manajemen kinerja menurut Ken Blackard dan Gary Ridge cukup sederhana dan disebut sebagai sistem. Menurut Ken Blackard dan Gary Ridge, manajemen kinerja yang efektif terdiri dari 3 bagian, yaitu yang pertama perencanaan kinerja, yang kedua coaching setiap hari, dan yang terakhir yaitu evaluasi kerja. Sekian dari presentasi kelompok kami. Bila ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.